Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcastnya IBN Tegal yang punya tagline ramah di lokal, handal di global. Kali ini saya bersama tamu yang spesial. Waktunya susah banget, tapi alhamdulillah bisa hadir di sore hari ini di tengah-tengah kita. Bapak Wakil Rektor 1 bidang kurikulum, Bidang akademik dan sebagainya, Bapak calon doktor Kiai Haji Ghufron LC MSI. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat sore ya Pak ya. Selamat sore juga. Selamat datang di podcast IBN Tegal. Alhamdulillah bisa datang. Terima kasih Pak udah datang di sini sama-sama. dengan segenap perjuangan ya, karena beliau selagi memantau beberapa perkuliahan pertama dan kita ya colong-colong lah waktunya kira-kira begitu Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir tepat. Iya, terima kasih Pak. Pak Warek, kita ngobrol santai, ngobrol enak, dan tentunya kita akan menginformasikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas panjenengan sebagai Warek 1 bidang akademik. Tapi tidak sempurna kalau saya belum ngulik pribadinya Pak Warek 1 ini. Saya dulu itu betul-betul termotivasi akan perjuangan beliau sebagai aktivis yang bukan hanya di aktivis Indonesia tapi juga aktivis Mesir, karena beliau di S1-nya di Mesir ya Pak ya? Ya, di Universitas Al-Azhar Kairo. Universitas Al-Azhar, S2-nya di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Iya, kemudian S3-nya sekarang di Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah Pak, bisa ceritakan soal bagaimana Bapak sebagai, saya panggilnya Bapak atau Mas? Mas Bela. Mas lebih enak. Iya. Bapak aja lah sekarang. Ketuan. Kira-kira dulu bisa ceritakan soal bagaimana panjenengan itu berkiprah sebagai aktivis di Mesir, karena ini menjadi penting bahwa mahasiswa itu bukan hanya soal kuliah pulang juga mengikuti aktivitas kemahasiswaan. Yeah. Bisa ceritakan nggak Pak, kali-kaliku kemudian senang enaknya itu menjadi aktivis di sana saat itu menjadi apa ya Pak dulu Pak? Jadi sekretaris apa ya Pak? Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo ya. Iya. Pelajar itu berarti tetap pelajar dan mahasiswa ya, tetap mahasiswa ya Pak. Ada. Oke, bisa ceritakan Pak soal dulu berangkat ke Mesir kemudian menjadi aktivis di sana, Pak. Terima kasih Mas Samsul atas waktunya. Ya. Yang pertama kali saya menapakkan kaki di negeri Kinanah atau 1000 Menara Mesir itu pada tahun 1994. 1994 ya. Awalnya itu saya tertarik bukan di Mesir, tapi alhamdulillah pada saat itu sebenarnya sebelum saya berangkat ke Mesir itu sudah dapat beasiswa di 2 perguruan tinggi di Damaskus. Waduh, Damaskus? Ya, di Syria. Syria ya. Nah, di Syria. Kemudian ternyata setelah saya mau berangkat ke Syria, itu ada salah satu alumni dari Al-Azhar itu ketemu, cerita, Ustaz, antum mau ke Syria ya? Iya, kenapa? Janganlah. Di Syria itu negaranya tertutup, ya kan? Gitu Begitu. Akhirnya saya sowan ke Bapak dan diterima. Udahlah kalau begitu ke Mesir ya silahkan itu. Dalam jangka persiapan 2 minggu akhirnya bisa berangkat ke Mesir. Beasiswa Pak? Belum itu ya. Oh, belum. Ya, siap. Berangkat ke Mesir itu ya kehendak hati ya. Oh iya. Ya, istilahnya orang mengatakan terjun payung. Iya. Menggunakan visa turis ya, visa siahaan. Nah, akan tetapi ya, ketika sudah sampai di Mesir, apa yang kita angan-angan kan itu Mesir negara Islam begini. Iya. Wah, ternyata sekuler juga ya. Lebih enak dipandang. Iya. Lebih enak dipandang daripada dinikmati. Maklum. Bukan yang berhijab penuh gitu Pak ya. Iya. Jadi di sana itu istilahnya jangan setengah-tengah. Jadi orang alim betul enggak betul. Gitu kan. Iya. Gitu. Nah, setelah sampai di Mesir ternyata ya agak gimana gitu loh ya, karena ternyata saat masuk di Mesir itu ya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan saat awal kita di Indonesia. Ya semua orang Indonesia pasti mengatakan demikian,
berangan-angan masuk ke Mesir adalah negara yang notabene ya mayoritas orang-orang yang berperilaku secara istilahnya dari pakaian dan sebagainya dari Islami ternyata tidak. Akhirnya apa? Akhirnya pada 1 bulan saya di Mesir ya, saya pindah ke Damaskus, pindah ke Syria. Oh, gitu Ya, untuk melanjutkan beasiswa saya. Oh. Ya, karena di 2 perguruan tinggi di Syria itu memberikan beasiswa full, beasiswa penuh. Setelah beberapa bulan di Mesir. Enggak, sebelumnya. Sebelum saya berangkat ke Mesir itu sudah ada jawaban untuk mendapatkan beasiswa. Tinggal berangkat saja kan gitu. Ternyata setelah sampai di Damaskus di Syria, masya Allah negaranya istilahnya kondisinya lebih parah daripada Mesir. Ya, konflik antara Suriah dan Israel itu masih berkepanjangan sampai itu jam 10 malam itu sudah ada jam malam. Tidak ada yang bisa keluar istilahnya asrama atau keluar di jalanan. Pada waktu itu memang Syria dan Israel itu berkonflik ya Pak, sebelum Palestina dan sebagainya kan. Sebenarnya ya dengan Palestina itu sudah berkepanjangan, tapi Syria negara tetangga itu kan mengikutinya. Oh gitu. Ya, Syria kemudian Lebanon itu kan berarti termasuk. Awalnya sebetulnya bukan Palestina, Iran kemarin juga termasuk, Syria juga pernah kayak gitu ya. Gitu. Makanya ketika saya tinggal pertama itu tinggal di kantor PPI. Persatuan Pelajar Indonesia. Dan asrama PPI ternyata di belakang itu dijaga oleh mobil-mobil PBB. Aman di situ. Tapi ya tadi berlindung ya Pak di situ. Berlindung. Yang namanya itu bom itu dari Israel itu kedengaran dari asrama. Berarti merasakan betul dentumannya ya. Dentuman bomnya. Kemudian Syria juga termasuk pada saat itu tahun 1994 adalah negara tertutup sampai tidak ada bank satu sekali. Waduh. Setelah di Syria langsung kembali ke Mesir lagi Pak? Kemudian setelah di Syria agak nggak kerasan, ya termasuk ya, teman saya yang sekarang namanya Abdul Fakih Qadir Jelani gitu, Abdul Qadir yang ada di Cirebon, itu pasti jenengan kenal gitu, itu. Nah, aktivis gender lah itu. Dia itu mengatakan eman Mas Gufron kembali lagi ke Mesir sini aja. Tapi karena sudah nggak kekerasan ya udah, akhirnya saya kembali ke Mesir. Setelah di Mesir ternyata gonjang-ganjing tentang ijazah aliyah negara yang sudah tidak dimuadalahkan kembali oleh Mesir. Gitu. Sehingga pada waktu itu ya akan ribut itu kan, masih Indonesia tidak diterima di Al-Azhar. Akhirnya dengan kecepatan hati saat itu saya berpaling untuk apa? Untuk meminta ke orang tua agar supaya ijazah saya di Darun Najah untuk dikirimkan. Ternyata Darun Najah sudah muadalah, kalau nggak bisa pakai aliyah ya ternyata pakai muadalah. Muadalah bisa pondok pesantren gitu ya Pak? Iya, pakai pondok pesantrennya. Akhirnya ternyata sekian bulan menunggu kabar, ternyata muadalah juga. Akhirnya tahun 1994 ya alhamdulillah kita bisa mendaftar di Al-Azhar Kairo Pusat. Walaupun demikian juga ketar-ketir jangan-jangan nggak diterima di Kairo di pusatnya. Karena ijazah saya sudah berumur 2 tahun. Ternyata diterima. Iya, ijazah kan tahun 92. Kemudian kita masuk 94. Itu tadi khawatirnya tuh mesti ada yang mengatakan, lah ijazah jadi udah 2 tahun pasti dilempar dari Kairo. Wah, kalau dari Kairo dilempar ya di Iskandaria, ada di Tonto, ada dimanapun. Ya, ternyata ketika melihat nilai di ijazah aliyahnya cukup tinggi itu, lumayan lah. Akhirnya diterima juga di Al-Azhar Kairo. Oke Pak, saya kira pengalaman luar biasa pastinya, panjang sekali. Saya pengen mengulik soal aktivisme di sana Pak, kemudian jadi sekretaris PI pelajar Indonesia itu. Ya sebenarnya saya nggak tahu juga. Ketika saya masuk tahun kedua, tahun 1995, itu ada pergolakan politik di antara mahasiswa. Artinya apa? Artinya bahwa pengurus mahasiswa sebelumnya yang namanya HPMI, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Kairo itu vakum, tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya teman-teman yang dari Sulawesi, dari Aceh, dari Jawa, dari Sunda semuanya kumpul. Saya nggak tahu ternyata nama saya kok masuk gitu loh. Mungkin karena aktif di forum saat itu. Belum tahu juga, orang baru masuk 1 tahun kemudian kan begitu kan. Tapi namanya aktif lah,
masuk di sekretaris langsung atau Ya, sebelumnya? di sekretaris panitia. Oh, sekretaris panitia Langsung dulu. ya masuk sekretaris panitia Iya. bersama teman-teman yang ada di Sulawesi dan sebagainya. Akhirnya menggelontorkan suatu keputusan membubarkan HPMI dan mendirikan PPMI. Dan akhirnya berdirilah itu ya. Berdirilah berdirilah PPMI, organisasi. iya, dan itu beda sendiri. Kalau di luar negeri semuanya pakai PPI, ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Tapi untuk Mesir menggunakan PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Iya, Indonesia. Ya, setelah ya, PPMI itu berdiri tahun 1995, ternyata saya dibayar juga jadi sekretaris Oke. pengurus pelajar itu. Saya coba mengkaitkan kayak kemarin nih Pak Warek 2 ini. Nah. 95 sampai 95 sampai 98, 97 ya. berarti 95, 96, pergolakan 96, reformasi merasakan nggak Pak saat itu? 97. Ya, Berarti Merasakan. keluar Mesir 2000 berapa atau 9? saya lulus tahun 99. Oh, iya. Tapi pulang ke Indonesia tahun 2000. Iya, atau jangan-jangan waktu itu Presiden Soeharto itu ditemui Pak Warek Siji itu saat waktu 98 ya. Iya. Karena Pak Harto katanya ke situ ya. 98 awal sebelum 98. ke Bosnia. Sebelum ke Bosnia, Iya. Pak Harto ke Mesir dulu Hanya menemui salah ke Mesir. Mesir. Iya. Termasuk panjenengan ikut ke sana enggak kayaknya? Untuk membisikkan bagaimana Pak turun aja. Iya. Alhamdulillah pada tahun 97 itu kan saya pulang. Oh, ikut krisis di sini lah. Iya, tahun 97 pulang, jadi nggak tahu kalau Pak Harto ke sana kan gitu. Kalau ngerti Pak Harto tahun 97 mau ke sana, saya nggak pulang. Pulangnya juga di daerah Iya. aja sih Pak. Di Tapi daerah enaknya mana. memang gitu. Tahun Iya, 97 mulai, Iya. pas sampai ke Al-Azhar kembali tahun 97, itu kan, itu krisis Iya, melanda. Mas Moneter kan. Tapi akhirnya kita bersama teman-teman itu mendirikan suatu organisasi namanya TPKM, Apa itu Pak? Tim Penanggulangan Krisis Mahasiswa. Oh iya, itu dalam rangka juga katanya karena dampak krisis itu kemudian banyak yang dipulangkan ya Pak ya, nggak lulus juga katanya begitu ya Pak? Tidak juga, faktanya itu begini. Ketika mahasiswa Indonesia di Mesir itu mengalami krisis, ada Iya. beritanya bahwa mahasiswa Indonesia ya, saat krisis kan ada peraturan dari Indonesia bahwa orang tua tidak boleh mengirim uang ke luar negeri, ya, sehingga ini menjadi kekhawatiran oleh mahasiswa Indonesia sendiri. Akhirnya kebijakan dari kedutaan adalah bahwasanya pas ibadah haji, pesawat yang mengangkut jamaah haji itu Ya. pulangnya kan kosong. Oh Ya. gitu, Ya. akhirnya dimanfaatkan untuk itu. Ya, ketika kosong itu harus landing di Iya. Mesir untuk mengangkut para mahasiswa. Akan tetapi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memulangkan, Iya. ya, ini ketahuan sama orang-orang Mesir yang notabene bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jihad fisabilillah dalam rangka menuntut ilmu. Iya. Maka orang-orang Mesir mengatakan saya punya kewajiban untuk melindungi mereka dari kepulangan. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya, ya mohon maaf, Iya. semua organisasi baik secara personal maupun organisasi secara masyarakat Iya. itu berbondong-bondong ingin membantu, ingin membantu mahasiswa Indonesia Supaya tetap laju. tetap maju ada di situ. Iya, ya kan? iya. Kemudian adalah yang personal yang punya perusahaan itu mengcover 150 mahasiswa. Oh gitu ya Pak. Ya, termasuk saya sendiri itu karena beasiswa IJMI-nya putus. Iya. Ya, karena kan diputus IJMI-nya. Iya. Ya kan? Akhirnya- Maka berpaling. Iya. Nah, ketika berpaling alhamdulillah dapat dari Qatar Foundation. Itu. Lu gede. Oke Pak, Gitu. tapi begini ya, apa yang dikatakan mungkin ya sama Pak Warik juga saat itu mungkin Pak langsung kemudian begitu mungkin dalam konteks yang berbeda mungkin ya Ya. Pak, dalam konteks yang berbeda soal bagaimana peristiwa itu terjadi gitu. Karena konteksnya berbeda kan, istilahnya Pak Warik itu berangkat kan 2 tahun setelah tahun 96 atau 97 berangkat itu. Iya. Betul. Tapi mengalami 98 mengalami saat Mengalami, itu. 98 jelas mengalami, cuman kan ketika perpolitikan saat itu nggak dampak pengaruh besar bagi mahasiswa. Iya. Itu karena kan masih pemilihannya juga masih lewat MPR ya kan. Iya. Cuman ketika Gus Dur yang
pilih saat itu. Wow, bersorak-sorak juga. Karena masyarakat warga NU di sana. Iya iya. Dan ini ya pada senang semua Pak ya. Ya, alhamdulillah kan gitu. Oke Pak, menarik saya kira untuk menggali apa Pawarik satu. Mungkin nanti lain ya Mas Ade, Mas Ilwan ya. Karena ini bisa kita bayangin bagaimana dulu itu pergolakan bukan aktivisme di Mesir dan sebagainya, bukan hanya di Indonesia. Saya kembali ke tentang Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Yeah. Ada begini, Pawarik satu ini sebetulnya dalam konteks sejarah ini fasenya atau melewati fase dari bahasa itu founding father gitu ya Pak. Para pendiri sampai hari ini, sampai saya sebagai mahasiswa dan dosen kira itu. Iya begitu. Nah ini yang bisa diceritakan Pak soal sebetulnya saya langsung ke ruang inilah perbaikan akademik pada waktu dulu sampai sekarang, sehingga sekarang itu menurut saya itu mengalami satu perubahan yang signifikan. Monggo Pak untuk IPN Pak. Terima kasih. Pertama kali saya masuk ke Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal itu sebenarnya nggak langsung masuk, ya kan? Ini bermula dari anggota DPR yang umroh. Ya, anggota DPR yang Muslim diumrohkan ke Mesir, ke Yordania, sementara yang Nasrani dipiknikan ke Jerman. Itu di tahun 97 itu. Anggota DPR sini? Iya, anggota DPR Kabupaten Tegal. Ya, termasuk itu bapaknya Asmi itu, Pak Ismail. Itu Pak Masuri sebagai wakil ketua dewan saat itu. Kebetulan ya, karena yang datang adalah anggota DPRD Kabupaten Tegal, maka nggak mau saya harus turun ya, untuk membantu mereka ya kan, dalam kehidupan dan sebagainya, termasuk ketika saat di hotel diusir saya harus di depan itu. Nah itu, nah ketemu dengan Pak Masuri saat itulah, kemudian setelah saya pulang ya itu langsung aja ceritanya. Ketemu Pak Masuri di Mesir sana? Di Mesir, saya mengurusi ya hotel beliau kan gitu beserta teman-temannya sama anggota dewan ya, termasuk Pak Praptomo itu yang di Selawi dulu rata-rata dulu Golkar kan gitu. Ya itu. Kemudian pas saya pulang tahun 2000 itu ya walaupun sebenarnya ketika tahun 2000 mau pulang enggak boleh. IPN berdiri 1987. 2000 panjenengan? Ya 2000 saya pulang. 2000 saya pulang ketemu Pak Masyuri. Nah itu kan. Kemudian Pak Masyuri cerita, "Mas, aku pengen dua kampus." "Opo Pak kampus?" STBN itu. STBN itu apa Pak? Nah itu ya, STBN itu ya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama kan gitu. Saya mohon bantuan jenengan untuk bergabung itu. Insya Allah Pak, coba nanti tak lihat dulu gitu. Kemudian saya masuk, kira-kira lihat tempatnya di mana, juga ternyata tempatnya di SD 6 dulu itu. Ya sudah kita masuk ya. Kemudian melihat keadaan saat itu yang namanya tenaga administrasi itu belum ada yang komputerisasi, masih manual, pakai mesin tik ya. Ya transkripnya ini masih ketik. Nah itu nanti saksinya Pak Jedun. Pernah mengalami itu ya Pak ya? Pernah mengalami itu. Apalagi yang bisa komputer itu ya 1-2 orang itu rata-rata perempuan semua. Nah perempuan itu jam 4 sudah pada pulang gitu karena khawatir malam. Nah singkat cerita itu ya, pas saya datang ya asalnya main doang, mau lihat-lihat kayak kampus kayak gimana itu. Kemudian Pak Ketua Yayasan sekarang itu, Pak Badrodin, nanya, kalau udah sore begini ya mumet kenapa Pak? Lah saya bisa nulis ya, komputer. Emang kenapa Pak? Iya TU-nya udah pada pulang. Oke. Saya bantu Pak. Langsung gitu. Iya, saya bantu Pak. Bisa komputer? Kalau komputernya sama saya bisa Pak. Kalau Pentiumnya saya mah sama. Iya, kalau komputernya sama saya bisa. Kalau komputernya beda saya nggak tahu. Nah itu kan. Nah akhirnya mulai di situlah, ya udah kalau gitu itu Pak Damhar ngomong, udah gitu aja, jadi langsung aja ke sini, ya sambil mengajar, ya kan. Berarti tapi sudah lulus ya Pak? Sudah. Alhamdulillah. Sudah lulus S1 itu, sudah pulang lah gitu kan. Sudah pulang ya. Kemudian mulailah ada komputerisasi, nilai menggunakan komputer dan sebagainya, nilai ijazah dan sebagainya, itu sudah menggunakan komputerisasi. Kemudian dibantu di awal di bagian akademik. Jadi saya bagian akademik sejak awal Mas. Iya. Sejak awal nangan akademik di kantor, nangan akademik ya diperbantukan lah di akademik itu sampai tahun 2014.
Berarti lama 14 tahun. banget ya, Ya, 14 tahun. 14 tahun saya dibantukan di akademik, kemudian dari akademik itu ngurus semuanya. Nggak per prodi, semua prodi. Nah itu. Satu sentral. Jantungnya. Nah, di situ Jantungnya semuanya. IPN ya, Pak Iya. Wariji. Termasuk pendataan seluruh mahasiswa. Saya punya data mahasiswa di tahun 87. Walaupun saya belum masuk. Iya, iya, Pak. Oke. Kemudian Pak. itu ya. Terus sampai kepada komputerisasi dan hari ini perkembangan di wilayah akademik itu seperti apa, Pak? Sekarang misalnya begitu. Ya sekarang kalau perkembangan di akademik alhamdulillah karena setiap unit di bawah Wakil Rektor 1 itu sudah berjalan semuanya ya kan. LP3M juga berjalan, Pusdatin berjalan, LPM berjalan, LPP, apalagi LPP sangat Ini jempol ini. berkat supportnya Ya. Pak saat ini. Ini kalau LPP bukan berjalan lagi, melaju. Lari. Nah, Ini mahasiswa Pak. ya, Ini, Pak. yang Luar saya biasa. inginkan ke depan itu, Iya, Pak. nah, itu nanti bagaimana podcast ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Siap, Kebutuhan siap, masyarakat siap. di Tegal, makanya kemarin ketika ada broker ya, broker kerja, Iya. kita ingin menyusun bahwa di bawah Nandi Fakultas ada unit-unit, Iya. unit kajian itu loh. Iya. Karena itu lebih penting. Jadi nanti itu ada unit kajian hadis, unit kajian tafsir, unit kajian tasawuf, unit kajian waris dan sebagainya atau fikih ya. Jadi ketika nanti ada masyarakat Tegal kebingungan membahas apa, mau wis Tekan, datang aja ke IBN gitu kan. Iya Menjawab kan? solusi. Ya, untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Betul. Ya kan? Sekarang kan sifatnya pribadi. Iya. Diundang, Ufron, ngapunten apa? Ki ana masalah kiai waris dan sebagainya. Datang, menghitungkan. Alhamdulillah kan begitu kan. Nah, maksud saya tuh kalau gitu pengennya tuh langsung ke Iya. ke IBN Langsung sebagai pusat real. kajian. Nah, Betul real ke masyarakat ya, daerah gitu jadi ada pusat kajian keislaman. Nanti di bawah unit-unitnya itu di bawah program studi ataupun fakultas. Ini. Oke, ini menarik menjadi inspirasi kita ya sebagai pengelola lembaga pengembangan praktikum nanti. Tapi ini Pak, bahwa sepakat nggak bahwa hari ini itu tingkat dikjar ya pendidikan dan pengajaran itu bukan lantas hanya teori, tapi juga praktek. Gimana Pak itu Pak? Ya kalau semakin dunia berkembang, semakin ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang sesuai dengan masanya, maka Imam Malik kan mengatakan bahwasanya apa? Alimu auladakum fi zamanihim. Ajarkanlah anak-anakmu untuk sesuai dengan masanya nanti gitu. Karena ilmu yang kalian peroleh tidaklah akan sama dengan ilmu yang nanti akan diperoleh oleh anak-anak kita. Nah makanya disinilah letaknya ada, sebenarnya itu bukan pergantian kurikulum, tapi ada pengembangan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum. Yang dulu mungkin banyak teorinya, sekarang istilahnya nanti banyak prakteknya, atau setiap mata kuliah ada prakteknya. Dan praktek-praktek yang ada di IBN ini harus didukung penuh oleh lembaga pengembangan praktek. Itu ya. Ini mana cukai. Iya, siapa. Kalau seandainya mahasiswa banyak prakteknya, insya Allah tanpa teori pun kalau prakteknya bisa gampang. Iya, itu betul Kan Pak. gitu. Contohnya gampang kan. Sekarang yang lebih banyak praktek di mana? Di manasik haji. Kalau disuruh teori nggak bakalan paham. Iya. Lebih praktek bisa kemudian paham. Makanya kan praktek langsung gitu. Coba sekarang teori pernikahan ada. Iya. Langsung praktek tuh. Ya itu. Memang kalau kita lihat di sekarang itu namanya Gen Z ya Pak, generasi Z gitu ya. Generasi strawberry. Memang cenderung pada bagaimana mengkolaborasi praktek dengan teori itu lebih banyak prakteknya. Misalnya begini Pak, sekarang ada artificial intelligence. Secara teorisasi ini sebenarnya mereka juga udah luar biasa pahamnya kan. Tinggal bagaimana mengabstraksi kemudian mengeksplorasi pada ruang-ruang prakteknya yang sesungguhnya gitu. Makanya gini, kalau kita ilustrasikan sebenarnya itu manusia itu ketika mendapatkan ilmu, menerima ilmu itu sama dengan bumi menerima air. Saya kira itu di situ bisa kita ilustrasikan bahwasanya bumi itu ketika diturunkan air dari langit, tidak semua bumi itu menerima air. Oh gitu ya Pak? Ya kan? Ketika tidak menerima air maka akan terjadi banjir.
Iya iya Iya, begitu betul. juga ada bumi yang menerima air tapi hanya sebagai simpanan. Iya iya, itu sungai. Sebagai Danau. simpanan. Jadi sumber mata air aja Oh yang di iya dalam iya bumi di kan hanya dalam sebagai ya. simpanan toh. Iya Tapi iya. ketika ilmunya dipraktekkan, ilmunya manfaat, maka air akan menumbuhkan. Oh iya iya. Iya kan? Air itu akan menumbuhkan sesuatu yang ada di dalam bumi. Nah, Filosofi praktikum. ya. Filosofi praktikum. Nah, ya. Begitu juga manusia. Iya iya iya. Iya. Manusia kalau seandainya hanya mendapatkan teori tanpa dipraktekkan, tanpa Iya. diamalkan, bahkan tanpa diajarkan kembali, ya ibaratnya dia mendapatkan ilmu hanya sebagai simpanan. Iya iya. Lah iya. Makanya orang enak ke simpanan ya, Makanya Pak? nggak enak. Apalagi wanita simpanan. Iya iya. Nah, ya, iya. maka perlunya ada di sini kolaborasi antara teori dan praktek. Praktek. Dalam bahasa itunya ada mutolaahnya, ada mafudot ya mengatakan bahwa ilmu yang tidak diamalkan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Atau ada yang mengatakan al ilmu bila kamalin, al ilmu bila amalin karoksi bila sya'rin. Waduh. Gundul. Jadi di situ makanya ketika Rasulullah selalu mengatakan itu bahwasanya ada yang satu teori, yang satu praktek. Iya iya iya, Pak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Oh, alamak. Kan begitu kan? Iya iya. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar, setelah dia tahu bagaimana cara belajar kemudian mempraktekkan. Nah, kita pesen sama dosen-dosen. Monggo dosen-dosen yang mau ngajar harus mengilustrasikan prakteknya. Gitu. Bentar kan. Nah, iya. Sekarang umpama contoh, ketika mengajar metodologi pembelajaran, Iya iya. ya kan? Kemudian tidak ada praktek, ya selamanya akan menjadi simpanan ilmu. Betul Pak. Gitu. Seabsurd bukan seabsurd lah. Bagi saya misalnya saya usul fikih Pak. Ya. Usul fikih kan coba prakteknya di mana? Ternyata prakteknya adalah misalnya kemudian basul basail, menggali apa hukum-hukum lewat paradigma usul fikih itu kan praktek juga ya Pak. Gitu ya Pak. Jadi pemahamannya tuh ada di usul fikih teorinya, prakteknya ada di istimbat hukum. Nah itu istimbat hukum bagaimana mencoba melakukan basul masail misalnya kira-kira begitu ya kalau di NU ya. Sebenarnya kalau kita belajar usul fikih itu akan ditemukan novelty banget. Iya iya iya. Ini soalnya ahli hadis ketemu usul fikih ya nyambung akhirnya. Pasti kan gitu. Iya iya. Karena kalau dipraktekkan, ya kan? Iya iya Pak. Dengan apa yang ada hanya pada teori, Iya iya. selesai itu anak perempuan. Betul. Nggak ada hukum istilahnya yang anak perempuan tuh. Sebenarnya semuanya khusus. Contoh umpama, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kum juga, alaikum untuk laki-laki, untuk mudzakar, muannasnya tidak ada. Muannasnya nggak ada. Kemudian apakah kemudian wanita tidak wajib untuk berpuasa? Nah, ini kan, maka prakteknya, cara kerjanya itu ada di usul fikih. Ya, itu paling absurd ya, bukan absurd ya, paling sangat tidak digambarkan prakteknya lah. Kan ternyata ada prakteknya. Prakteknya ya, Pak. ada, makanya al khitabu birijal, alat tahtahu anisa. Iya iya. Gitu ya. Ini masa Suatu ini. khitab Iya, yang iya. ditujukan kepada laki-laki itu pasti wanita ikut di dalamnya. Tapi kalau seandainya nas itu khusus kepada perempuan, maka laki-laki tidak boleh ikut dalam hukum itu. Oke. Ya, ini juga dalam kehidupan sehari-hari begitu, Ustaz ya. Iya iya. Ya, apa yang dipakai oleh laki-laki juga wanita juga boleh pakai kan. Kecuali Ya, wes pakai Pak. KB ya. Ya, laki-laki pakai celana, perempuan juga boleh pakai Iya. celana. Tapi apa yang khusus buat perempuan, laki-laki nggak boleh. Iya. Iya kan? Setuju aku. Iya. Wanita pakainya daster, laki-laki nggak boleh pakai daster kan. Itu salah satu contoh. Oke Pak, ini saya kira kalau lebih dalam lagi akan panjang sekali. Sebenarnya Ya. kita waktunya juga akan dibatasi. Kira-kira desain apa? Ini kan sebetulnya kita mau ranahnya ke universitas ya Pak. Ya, 2027 lah misalnya begitu. Desain apa yang akan dilakukan oleh Pak Warik 1 untuk membangun kurikulum? Misalnya nih, sekarang itu udah zamannya OB kira outcome based education kira-kira begitu. Bagaimana Pak? Sebetulnya kemarin juga ya termasuk salah satunya adalah kita memposisikan mata kuliah yang bukan hanya teori tapi praktek, tapi misalnya kemudian lulusan, profil lulusan, betul. kemudian gimana Pak? Kira-kira begitu Pak? Ya, sebenarnya untuk menuju universitas, ya, kemudian yang ada kolaborasi dengan OB, sebenarnya tagline kita itu ramah di lokal, handal di global itu sudah. Karena ada distingsinya Ada itu Pak distingsinya ya. di globalnya itu, berarti siap pakai di masyarakat. Iya. Nah, oleh karena itu maka ada tembusan mulai tahun kemarin itu, Iya, Pak. bahwasanya apapun prodinya, apapun jurusannya, apapun fakultasnya, semua mahasiswa
yang ada di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal ini kalau sudah lulus ya siap tampil di masyarakat. Betul. Gitu ya. Makanya di situ kita punya salah satu kita adalah penguatan akademik ya. Bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin di masyarakatnya. Gitu kan. Penguatan akademik. Penguatan akademiknya di situ. Ya, Iya. Dan itu nanti akan ditopang oleh lembaga pengembangan bahasa dan penguatan akademik bekerja sama dengan lembaga pengembangan praktikal gitu. Lah iya. Kerja ini Wan. Nah ini kan salah satu diantaranya adalah itu yang sangat berpengaruh nanti. Betul, ya. betul. Di mana satu ada penyembelihan. Iya. Ya nanti ada praktek penyembelihan. Bagaimana mahasiswa dilatih untuk menyembelih hewan kurban, ya kan? Biar nggak ngundang lain-lainnya, cukup masyarakat ada kenal loh masih pengen suruh nyembelih aja, insya Allah bisa dan prakteknya. Yang Atau kedua, misalnya belajar manasik kita kerjasama dengan KPIH Ada. untuk manasik bareng gitu ya Pak. Kemudian nanti kalau seandainya bisa itu terobosan lembaga pengembangan praktikum bagaimana bekerja sama dengan seluruh KPIH bagi siapa yang mereka akan belajar bahasa Arab amnya siap kita kan begitu ya. Jadi paling tidak itu para ketua rombongan ya. Iya, ketua rombongan Ketua regu bahasa Arab khusus di IBN. Amia IBN. Warik satu memfasilitasi. Iya. Memfasilitasi, tapi pelaksananya adalah Tenang Pak, nanti kan ada uang pendaftaran. itu terkhusus Gitu ya, Pak, ya. untuk ketua rombongan, ketua regu agar supaya Pak, mereka keren Pak itu Pak. Keren itu. lah iya, selama ini kan belum jangkau kan gitu. Kalau seandainya itu terjadi ya kan bersama dengan oke lah Kemenak ya kan, Kementerian Agama untuk istilahnya memberikan surat edaran bersama dengan ini bagi ketua rombongan dan ini wajib untuk mengikuti pelatihan belajar bahasa Arab selama 3 bulan cukup kan kayak gitu. Sekali lagi Pak, ini kan kita lagi bangun insya Allah agak megah lah ya. Kira-kira untuk ukuran Kabupaten Tegal lumayan megah ruang laboratorium praktikumnya. Soal kemarin tentang Prof Isti yang kemudian merekomendasikan klinik pendidikan. Kira-kira bagaimana Pak mengeksplorasi itu Pak misalnya itu? Ya sebenarnya bukan klinik pendidikan saja, itu kan istilah secara umum. Iya. Tapi sebenarnya klinik pendidikan itu yang pertama adalah namanya klinis itu kan tempatnya orang berobat. Iya. Ya. Orang sakit tentang pendidikan bisa lari ke sini ya Pak. Ada orang sakit ya kan perlu diobati. Nah, obatinya ke sini. Maka obatnya sini nanti ketika berbicara klinis atau klinik pendidikan nanti akan bersifat general. Akan bersifat umum. Lah, bersifat umumnya itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya kita akan membangun unit-unit ya kajian keislaman yang ada di situ nanti itu sebagai lembaga konsultannya itu IBN. Maka gedung laboratorium itu nanti bisa multifungsi kan begitu. Bukan hanya di internal mahasiswa tapi juga masyarakat umum. Oke, menarik gitu. Jadi sekarang kan masyarakat umum kadang-kadang ya begitu. Contoh umpama ketika ada lebih, ada carik yang merupakan pamung desa, ada permasalahan waris dan sebagainya. Yo pasti akan mencari. Kalau seandainya ada IBN ada lembaga konsultasi waris. Kan begitu kan? Masuk ya. Kemudian nanti para pengacara-pengacara yang alumni IBN, bolehlah kita guide kan ada lembaganya di sini kan begitu. Ilmuwan kayaknya siap jadi. Siap nih, lembaga bantuan hukum untuk IBN. Jadi itu nanti masyarakat lah, paling IBN bewes, lebih murah kan. Bisa gratis ya. Jadi istilahnya nanti itu biar dikenal masyarakat, setiap problematika yang ada di masyarakat Tegal itu solusinya ada di IBN. IBN akan hadir di tengah-tengah mereka. Apapun permasalahannya, apapun penyakitnya, secara istilahnya ya teori-teori itu berkeagamaan, IBN siap menjadi klinisnya atau pusat daripada pengobatan itu. Juga bagian dari profil lulusannya mahasiswa IBN Tegal mampu memberikan kontribusi dan berperan di masyarakat lebih real kira-kira harus gitu ya, itu Pak. Makanya handal di globalnya di situ kita siapkan di sini. Ramah juga di lokal. Kalau ramah di lokal kan nggak apa-apa, yang penting handalnya di global. Iya. Kan, sekarang kan banyak juga istilahnya ngapunten lah, contoh mama pas saatnya khutbah Jumat, ternyata yang khotib itu kecelakaan di jalan. Lalu siapa yang mengganti? Apakah pengurus masjid kemudian akan udah karena yang khotib ini halangan hadir, kita tutup saja nggak sholat duhur atau sholat Jumatnya bubarkan gitu. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ketika ada mahasiswa IBN yang ada di situ siap tampil. Oke, kalau memang khotibnya kecelakaan, saya siap hadir untuk menggantikan. Itu kan begitu. Artinya apa? Bahwa kita harapkan itu ya mahasiswa IBN dengan adanya
lembaga pengembangan bahasa dan penguatan akademik sebagai lembaga pengembangan praktikum ini, bahwasanya mereka itu siap handal. Karena apa? Karena sudah dipraktekkan di dunianya sendiri itu, di lokalnya. Insya Allah kalau lokalnya sudah ramah, nanti bisa masuk dalam handalnya di globalnya. Oke, itu mantap sekali nih untuk kita bisa menggambarkan bagaimana insya Allah Pak Warik satu dengan sebuah himahnya, sebuah orientasinya kemudian menjadikan IBN lebih dahsyat lagi di dalam kurikulum kira begitu lebih ya. dikenal Lebih di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi masyarakat dan sebagainya. Oke Pak, terima kasih dan saya pengen di momen ini Pak, kebetulan sore ini kita nanti malam akan tasyakuran hari lahirnya IBN Tegal Pak. Nah harapan apa yang mau disampaikan oleh Pak Wahyu? Bukan harapan terakhir ya Pak. Kira-kira gimana Pak? Oke, ya, menginjak usianya yang ke-38 tahun, ya, ibarat manusia hidup umur 38 tahun kan masa-masa dewasa. Oh, keren ya Pak, keren ya. Masa-masa dewasa, ketika masa-masa dewasa berarti kan sudah masa energik, masa kekuatan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya di usia yang ke-38 ini ya, itu secara menapak ya, maka IBN itu akan mulai dikenal di tengah-tengah masyarakat. Siap. Bahkan mungkin nggak tengah-tengah masyarakat khususnya warga Tegal saja, ya, tapi di sekitarnya pun bisa menikmati ya, untuk bisa berbagi rasa dengan keilmuan yang ada di IBN. Jadi mudah-mudahan ya, umur 38 tahun ini masa remaja, masa kuat-kuatnya, ibarat bulan purnama yang masih mekar-mekarnya, mencorongnya, bisa menyinari. Itu ya. Mudah-mudahan IBN bisa menyinari ya hati-hati masyarakat di Tegal dan sekitarnya dan menjadi tujuan utama orang tua untuk melanjutkan studi anaknya di IBN. Allahumma amin. Oke Pak, terima kasih. Pasti kita sebetulnya banyak hal yang perlu diulik. Tapi nanti saya selanjutnya. Ya, siap. Batasan waktu dan sebagainya. Dan terima kasih untuk Pak Warik satu udah datang ke sini. Terima kasih juga. Pak, sekali lagi nanti kalau saya bilang IBN Tegal, ramah di lokal, handal di global, gitu ya. Satu lagi, IBN Tegal, ramah di lokal, handal di global. IBN terus maju. Terus maju. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Warik kedatangannya. Terima kasih. Sekali lagi tunggu episode-episode selanjutnya dari kami IBN Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.